Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu materi kita kali ini mengenai pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak ini materi yang akan kita bahas. Pertama, dasar-dasar suku banyak ini, kemudian yang berikut cara pembagian suku banyak yaitu bersusun, kemudian bagian dengan skema atau Horner dengan kesamaan atau identitas. Baiklah, akan kita bahas satu persatu dari dasar suku banyak. Kita mulai dari pembagian bilangan biasa ya. Itu 20 bagi 5, ini kita tahu sama dengan 4. Kemudian kalau saya buat seperti ini, 20 bagi 3, ini sama dengan 6. 6 berarti 18, sisa 2. Nah, dari pembagian ini bisa kita buat ke bentuk perkalian. Ya. Perkalian yaitu 20 itu sama dengan 5 kali 4. Kemudian yang kedua ini, kalau kita ubah ke bentuk perkalian jadinya adalah 3 kali 6 tambah 2. Dari yang bentuk ini bisa kita lihat unsur-unsur yang ada pada pembagian bersisa, yaitu 3 ini adalah pembagi, kemudian 6 ini adalah hasil bagi, kemudian 2 itu adalah sisa. Nah, yang 20 ini adalah yang dibagi. Jadi kalau kita susun, kita rapikan, yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi dan dikali ditambah dengan sisa bagi. Ini kalau dalam bilangan biasa. Sekarang kita berbicara dalam berbentuk variabel. Jadi ini bisa kita misalkan yang dibagi ini adalah fx, px kali hx, kemudian ditambah dengan sx. Inilah rumus bentuk umum yang akan kita gunakan seterusnya nanti dalam pembagian suku banyak. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Kalau 20 itu kita buat seperti ini, kira-kira bisa nggak? Bisa saja kita buat seperti ini, tapi ini nilainya benar ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam pembagian, boleh atau tidak, 20 bagi 3 itu sama dengan 5 sisa 5. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ini 3 pembagi, 5 ini adalah sisa. 5 sisanya ini, 5 ini sebenarnya masih bisa dibagi 3 lagi. Jadi bukan sisanya sebenarnya. Jadi syarat sisa itu adalah sisa itu harus kurang dari pembagi. Kalau dilihat dari sini kan sisa itu lebih besar dari pembagi. Jadi bisa kita simpulkan ini tidak boleh. Ya. Ini kalau dalam bilangan biasa. Bagaimana kalau dia dalam bervariabel atau sebuah fungsi? Derajat sisa itu harus kurang dari derajat pembagi. Nah, ini sebagai panduan kita untuk mengoperasikan pembagian suku banyak nanti. Oke, kita lanjut aja ke pembagian suku banyak. Cara-cara pembagian suku banyak. Yang pertama itu adalah cara bersusun. Kita mulai dari hal yang mudah dulu, yang bilangan biasa. Nomor 73 dibagi 21. Ini bagaimana cara membaginya? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat dulu yang 2 buah angka 67 bagi 21.
ini dapatnya 3. 3 kalikan ke 21. Jadi hasilnya letakkan di bawahnya ya. 63 kita kurangkan, itu hasilnya adalah 4. Kemudian setelah itu turun 3. Nah, 43 ini bagi 21 lagi ya. Kita ingat pelajaran SD. Itu hasilnya adalah 2. 2 kali 21 itu 42, kita kurangkan. Hasilnya 1. Nah, di sini tidak ada yang turun lagi, sehingga 1 ini adalah sisa karena 1 tidak bisa dibagi dengan 21. Nah, ini cara inilah yang akan kita terapkan di pembagian suku banyak nantinya. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Kita bagi dengan X kurang 2. Sebuah suku banyak berderajat 3. Oke, kita buat pembagiannya seperti yang di sebelah ini. Jadi kalau kita ubah seperti yang tadi, yang pembagi di luar, yang dibagi adalah di dalam ya. Jadi pertama itu adalah seperti yang tadi, kita lihat awalnya ini dengan awal di sini. 5x pangkat 3 dibagi dengan x, ini kita coret. Hasilnya adalah 5x kuadrat, ini letakkan di atas ya. Nah, yang di atas ini kita kalikan dengan pembaginya. Jadi 5x pangkat 3, begitu juga kalikan dengan min 2, min 10x pangkat 2, kita kurangkan. Hasilnya, ini karena sama, jadi bisa kita coret, karena kita kurangkan 0 ya, nggak usah ditulis. Kemudian yang min 4x kuadrat, min 10x kuadrat dikurangkan 6x kuadrat. Kemudian seperti yang tadi, turun. 6x kuadrat ini dibagi dengan x, hasilnya letakkan di atas ya. Kita sederhanakan dulu, ini sebagai coret-coretan saja. Kita bagikan 6x, letakkan di atasnya. 6x ini kali kemari, oke, kurangkan, hasilnya 17x, turunkan. 17x dibagi dengan x itu adalah 17, letakkan. Kemudian kalikan, kurangkan, hasilnya adalah 27. Jadi bisa kita buat kesimpulan, hasil baginya adalah yang di atas ini, kemudian sisanya adalah yang di bawah. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. X pangkat 3 kurang 3x tambah 2 dibagi dengan x kurang 1. Ini yang membuat berbeda adalah ada koefisien yang tidak dituliskan di sini ya. Oke, cara penyelesaiannya itu tetap sama. Kita pandang dulu x pangkat 3 dengan x. Kita bagikan x pangkat 3 bagi x adalah x kuadrat. Dan x kuadrat ini kalikan ke pembaginya. X pangkat 3, x kuadrat. Kemudian kurangkan. Nah, di sini sebenarnya adalah 0x, ada 0x pangkat 2. Kita kurangkan saja. Jadi kalau dikurangkan adalah x kuadrat ya. X kuadrat turun 3x. X kuadrat ini bagi dengan x, itu x. Kalikan dengan pembaginya. Kurangkan min 2x. Min 2x turun dulu ya. Min 2x bagi x itu min 2. Kemudian kalikan. Oke, kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi bisa buat kita kesimpulan, hasil baginya adalah 0x kuadrat tambah x kurang 2. Sisa baginya adalah 0, atau bisa kita katakan tidak memiliki sisa. Oke, ini dengan cara pembagian bersusun. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu menggunakan
cara Horner atau skema. Oke, langkah-langkah yang awalnya itu adalah pembagi kita buat sama dengan 0. Kemudian tentukan akar pembaginya. Setelah kita buat sama dengan 0, kita tentukan X-nya ya. Kemudian kita buat bagannya. Kemudian ambil koefisien-koefisien, letakkan di atas ini. Koefisien, semua koefisien sampai dengan konstanta. Kemudian kita misalkan aja akarnya itu adalah K. Setiap ke bawah itu kita tambahkan. Nah, ini karena tidak ada yang tambahkan, letakkan aja di bawah. Kemudian A ini kalikan ke samping ya. Samping sini. Jadi ini adalah KA atau AK. Nah, ini tambahkan yang sejajar ini. KA tambah B. Nah, ini KA tambah B kalikan lagi ke samping sini. Jadi KA kali K ini adalah K kuadrat A. Kemudian tambah KB. Ini yang sejajar ini kita tambahkan lagi. K kuadrat A tambah KB tambah C. Kemudian kalikan lagi kemari dan seterusnya, nanti letakkan di sini, jumlahkan. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari soal ini. Ini soal yang sama seperti yang kita gunakan tadi sewaktu membagi dengan cara bersusun. Oke, kita ambil aja koefisien-koefisien yang ada di sini. Nah, ini 5, min 4, 5, 7, letakkan di sejajar di sini, sejajar. Kemudian X kurang 2 ini kita ambil sama dengan 0. Tentukan X sama dengan 2. Kemudian 2 ini letakkan di sini. Oke, 5 letakkan ke bawah karena tidak ada yang dijumlahkan. Kemudian kalikan kedua, letakkan di sini ya. Jumlahkan 6 kali kedua 12, ini jumlahkan. Kemudian kalikan lagi 34, jumlahkan 27. Oke, kita tentukan derajatnya. Derajat yang dibagi 3, derajat pembagi 1, kalau kita kurangkan 2. Jadi hasil bagi itu adalah berderajat 2. Kita ambil aja koefisien-koefisiennya. Yang terakhir ini adalah sisanya ya. Jadi berderajat 2, berderajat 2, berderajat 1, berderajat 0. Hasil baginya 5x kuadrat tambah 6x tambah 17. Kemudian sisanya itu adalah ambil dari yang ini. Oke, kita lihat kan hasilnya sama dengan cara pembagian yang tadi. Oke, soal yang berikutnya seperti soal yang tadi juga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tetap sama, buat skema dulu atau bagan. Ambil koefisien X pangkat 3 ini 1. Kemudian yang berikutnya ambil koefisien min 2. Di sini tidak ada X pangkat 2, kita buat di sini 0. Kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 1. Kita pindahkan. Kemudian 1 kita letakkan di bawah. 1 kali 1, 1. Jumlahkan 1. Kemudian 1 kali 1 lagi, 1 jumlahkan min 2. Min 2 kali 1 adalah min 2, jumlahkan 0. Ini adalah sisanya ya. Ini kita bubuhi X. Jadi karena X pangkat 3 bagi dengan X pangkat 1, itu berarti sisanya X pangkat 2. Hasil baginya X pangkat 2. Kemudian berkurang pangkatnya X pangkat 1 min 2. Kita rapikan. X kuadrat tambah X kurang 2. Sisanya adalah 0. Baik, berikutlah dengan cara Horner.
pembagian dengan identitas atau kesamaan. Untuk cara yang ketiga ini kadang jarang kita gunakan ya. Langkah penyelesaiannya menggunakan persamaan umum yang di awal tadi. Oke, ini bentuk umumnya. Langsung aja kita gunakan contoh yang sama. Ini kita katakan adalah fx. Kemudian ini px. Jadi kalau kita susun, jadi seperti ini. Hx ditambah dengan sisanya. Oke, kita perkirakan aja hasil baginya itu 5x pangkat 3 bagi dengan x. Ini kita tahu bahwa adalah hasilnya 5x kuadrat. Jadi ini berbentuk kuadrat hasil bagi. Hasil baginya langsung aja kita buat bentuk kuadrat. Awalnya itu ada 5x kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Kemudian yang berikutnya, ini kesamaan menggunakan tanda garis 3 sama dengan seperti ini. Kita kalikan masing-masing ini. Jadi 5x pangkat 3, giliran yang ini bx kuadrat, dan seterusnya giliran yang berikutnya. Kemudian yang min 2 sx pangkat sama, kita dekatkan dulu. Kita rapikan lagi ini. Kemudian yang seletak itu kita sama dengankan. Ini letaknya sama dengan ini. Kenapa letaknya sama? Di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Nah, ini kita selesaikan terus. B kurang 10 sama dengan min 4. Sehingga B sama dengan 10 kurang 4. B adalah 6. Kemudian yang sama lagi adalah 5 dengan C kurang 2B. C kurang 2B 5. Karena B-nya udah dapat 6. Jadi 12. Kita pindahkan. C sama dengan 17. Yang terakhir ini kita sama dengan min 7. Pindahkan. Ini C-nya masukkan 17, pindahkan ke kanan min 34. Jadi SX-nya adalah 27. Jadi bisa kita buat hasilnya yang ini tadi. Ini hasilnya. Kita ganti huruf B dengan angka 6, huruf C itu dengan angka 17. Kemudian sisanya adalah ini. Itulah dengan cara identitas. Kemudian berbentuk AX tambah B. Masih bentuk linear juga. Di sini saya akan menggunakan dua buah cara ya. Itu cara bersusun dan cara Horner. Oke, kita susun dulu. 2x pangkat 3 bagi dengan 2x. X pangkat 2 kalikan kemari. 2x pangkat 3 ini kalikan kemari. Min x kuadrat kurangkan. Hasilnya adalah min 6x kuadrat. Turunkan 8x-nya. Min 6x kuadrat ini bagi dengan 2x. Min 3x kalikan kemari semua. Kurangkan jadinya 5x. Turun min 9. 5x ini bagi dengan 2x. Nah, 5 per 2. Disinilah yang membedakan dengan yang tadi. Di sini memungkinkan hasil yang pecahan. Ya. Oke, kita kalikan. Kita kurangkan. Oke, kita buat coret-coretan di sini. Kita kurangkan jadinya 2 min 9 kali 2 min 18 tambah 5. Hasilnya adalah min 13 per 2. Letakkan di sini. Ini adalah sisanya, ini adalah hasil baginya. Oke, yang berikutnya cara Horner. Cara Horner ini ada sedikit berbeda dengan yang tadi. Caranya sama tapi hasilnya nanti berbeda. Kita buat sama dengan 0 dulu pembaginya. 2x sama dengan 1. Berarti x sama dengan setengah. Oke, buat bagannya.
Kemudian ambil angka koefisien dengan setengahnya letakkan di sini ya. Turunkan 2-nya, 2 kali setengah 1, jumlahkan min 6. Min 6 kali setengah itu 3 ya. Kemudian jumlahkan 5, 5 kali setengah 52. Min 9 tambah 52 itu min 13 per 2. Ini adalah sisanya. Ini udah pasti sisanya. Yang jadi masalah itu adalah di sini. Kalau kita lihat hasilnya 2x pangkat 2 kurang 6x tambah 5. Sedangkan di sini hasil baginya atau di sini hasil baginya itu yang benar ini tidak mungkin dua-dua benar kan itu. Jadi untuk yang pembagi AX untuk Horner itu dibagi lagi hasilnya dengan koefisiennya nih, atau A-nya. Karena di sini 2x kurang 1 sehingga hasilnya harus kita bagi dengan 2 ini. Jadi hasil baginya itu adalah yang ini kita bagi dengan 2. Hasilnya x kuadrat kurang 3x tambah 52. Jadi hasilnya adalah sama. Seperti itu kira-kira. Oke, ini berbentuk AX tambah B. Yang terakhir materi kita. Oke, ini catatan sebagai catatan hasil bagi diperoleh dengan membagi dengan koefisien pembagi. Oke, ini yang terakhir dari materi kita yaitu pembagi berbentuk AX kuadrat, berbentuk kuadrat. Langsung aja kita gunakan contoh soalnya. Di sini saya hanya menggunakan satu cara yaitu dengan cara bersusun. Menggunakan cara Horner bisa juga, cuman syaratnya itu adalah pembaginya harus bisa difaktorkan. Ini tidak bisa difaktorkan. Oke, kata kuncinya adalah derajat sisa harus kurang dari derajat pembagi. Seperti yang tadi, pembaginya kita lihat angka pertamanya 5x pangkat 3, x pangkat 2 dibagi 5x, 5x kalikan kemari semua. Kurangkan, ini sama habis 6x kuadrat min 10x turun min 7. 6x kuadrat ini bagi dengan x kuadrat 6 kalikan 6 kemari, kurangkan, sisanya adalah ini ya. Jadi hasil baginya adalah 5x tambah 6, sisanya 2x kurang 25. Ini kenapa tidak dilanjutkan lagi? Karena di sini derajat 1, di sini derajat 2. Jadi sudah kurang dari pembagi